Ya, kita menunggu sambungan dengan beliau ya. Ya, selamat malam Pak Yakub. Ya, Nah, kalau gini selamat sudah jelas. malam. Ya, kalau gini Terus sudah ya, jelas, suara jelas ini. Enak ini kalau begini nih. ya, 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 Iya, iya. ya, Pak Yakub, mungkin bisa diulangi lagi, nggak ya, keberatan ya Pak? Bisa memperkenalkan diri ya, supaya teman-teman bisa kenal Pak Yakub lebih lagi ya. Bisa dikenalkan saya ya, lagi Pak. Ya. ya, saya Yakub Santoyo. Saya sudah berkeluarga. Saya mempunyai satu anak namanya Hilda dan sekarang mengajar taman kanak-kanak. Istri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Hmm, hmm, Saya pada mulanya saya belajarnya di Jogja, hmm. belajar teologi, kemudian saya eh, praktek mengajar di eh, jemaat-jemaat, kemudian saya menjadi pendeta dan kemudian Hmm. dikirim ke Amerika untuk belajar Alkitab, kemudian S2 Pak, saya mengajar di ya Amerika S2 di mana tuh Pak di, Yakub? di Richmond, Virginia. Oh, oke. University of Richmond. Bukan dari sekolah teologi di sana, Union Theological Seminary. Oke, oke. Ya, 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 lalu oke. di sana saya mengajar di Jogja lagi Hmm, selama hmm, bertahun begitu. Lalu saya ke Inggris untuk belajar Alkitab lagi. hmm, Nah, di hmm. sana saya menerapkan metode pengkisahan atau narasi yang saya pelajari dari teori dari eh, Eropa Timur dan Hmm. kemudian saya menerapkannya untuk belajar Alkitab. Ketemunya adalah Roh Kudus dan saya Oh, alaminya sebagai kenyataan Tuhan yang ada di dunia ini yang saya ah, alami dengan sekian banyak pengalaman dengan Roh Kudus dan kemudian saya kembali ke Jogja. Kemudian dari sana saya kemudian pindah ke Surabaya, ya, dan terus kemudian ya terus berjemaat di Mawar Syaron ini. wah luar biasa nih. Jauh-jauh sekolah, endingnya ketemunya Roh Kudus ya Pak Yakub ya. Iya, ketemu Roh Kudus, ya, iya, Nah, ya, ini cocok nih. Pak. Kita bicara soal perumpamaan Yesus ini kan termasuk dalam genre narasi ya Pak ya. Nah, ya, perumpamaan betul. Matius pasal 13 ini ya. Nah, Pak Yakub, Matius 13 ya. jadi perumpamaan ini kan hampir semua orang mungkin sudah pernah baca ya, sudah tahu tentang Ya, perumpamaan Nabur dan juga tapi ya, kemudian disandingkan atau disambung dengan perumpamaan tentang ya, latang di antara gandum. Nah, ya, kalau ya, ya, dari perumpamaan ini, apa yang Pak Yakub bisa ya, sampaikan Pak kepada kita semuanya, kepada kami semuanya tentang perumpamaan ini, makna-makna yang ada dalam perumpamaan ini, ya, kedua perumpamaan ini, dan mungkin relevansinya apa begitu loh untuk zaman pandemi yang ya, ya, ini sekarang ini. Silakan Pak ya, Yakub. ya, 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 ya. Jadi menarik memang kalau dikaitkan dengan eh, bacaan berikutnya yaitu berkenaan dengan lalang dan gandum dan di dalam Hmm. sub tema itu dari Jesus Parables itu kan ditulis di situ ya. Ada penabur, penabur firman dan penabur lalang gitu loh ya. Ya. Penabur gandum dan penabur lalang. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Hmm. Jadi Hmm. biasanya penabur itu cuma satu, tetapi di sini penabur itu dua ternyata kalau dibaca secara naratif. Iya. Ada yang menabur firman keluarnya gandum, ada menabur juga biji lain, tapi keluarnya adalah Hilang. lalang. Nah ini kalau kita lihat di dalam pasal 12 sebetulnya itu ada iblis itu ya. Ada iblis yang juga menabur. Nah ini Hmm. yang menarik sebetulnya. Hmm. Ada penabur yang pertama itu Yesus menaburkan firman,
Tetapi ada juga iblis yang menabur benih tetapi menjadi ilalang. Nah, ini yang menarik. Karena pada pasal 12 itu, kalau kita lihat sebelum pasal 13, itu ada kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus itu didatangi oleh keluarganya, oleh ibunya, oleh saudara-saudaranya yang memanggil Yesus. Dan di situ, betul, Pak. Nah, di situ dipengaruhilah keluarganya itu oleh orang-orang yang tidak senang dengan Yesus, ya, yang menganggap Yesus itu adalah pribadi yang memakai kuasa Beelzebul, ya, kuasa iblis, kuasa setan, sehingga keluarganya ini terpengaruh. Ya, keluarga yang terpengaruh itu mau memanggil Yesus keluar, gitu ya. Dan itu kalau dilihat di dalam Injil-Injil lain dikatakan di situ ya, karena ada pandangan Yesus ini sudah gila, gitu ya, kerasukan iblis itu ya. Dari segi roh itu sebetulnya begitu. Nah, ini orang menjadi bingung. Lalu Tuhan Yesus berkata di situ, sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika aku mengusir setan dengan roh Allah. Nah, ini. Jadi setan sebagai penabur benih itu diusir oleh Yesus dengan apa? Dengan roh Allah. Itu dalam pasal 12 ayat 28 itu ya. Ketika aku mengusir roh setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kamu. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah suatu peristiwa di mana Yesus mengusir setan. Nah, inilah kerajaan Allah. Karena kerajaan ini menjadi titik sentral dari perumpamaan. The purpose of Jesus is speaking about the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God, kerajaan Allah, adalah peristiwa supranatural di mana Yesus mengusir setan. Pada waktu itulah kerajaan Allah hadir. Maka, di situ makanya kita harus hati-hati di dunia ini. Ternyata ada lalang dan gandum yang sama-sama kelihatan sepertinya itu kok sama, tetapi sebetulnya itu berbeda. Yang satu itu hasil taburan iblis, yang satu hasil taburan Yesus. Nah, ini mesti hati-hati. Dicabut aja. Dicabut. Oh, jangan. Nanti kecabut semua. Nah, ini sekarang, di zaman sekarang ini, banyak percampuran antara orang-orang hasil taburan Yesus, yang firman kan, ada yang firmannya iblis. Nah, ini. Hati-hati, seperti dalam kitab Kejadian kan ada firman Tuhan, ada firman iblis. Nah, ini sedang bersama-sama. Nah, ini kecabut. Wah, ambrol semua ini. Nah, makanya di akhir zaman ini sedang terjadi penyaringan. Mana yang betul-betul anak Tuhan, mana betul-betul berdasarkan firman yang murni, yang pure, yang murni. Makanya di Mawar Saran kan dikatakan pemurnian gitu ya, toh? Mana yang murni hasil dari firman, mana yang firman-firmanan lah itu loh ya, yang dari iblis. Nah, itu saya kira di akhir zaman kita perlu membedakan itu. Nah, Pak Yakub, tadi Pak Yakub bilang ada yang taburan dari kerajaan Allah, dari Tuhan Yesus, ada yang juga taburan dari iblis. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak kita bisa membedakan, dan media taburannya ini terjadi di mana Pak? Apakah di luar atau di gereja atau di mana? Ya, jadi kalau kita lihat memang di situ kan dikatakan bahwa ada yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Benih itu jatuh di pinggir jalan, terus ambil oleh iblis, gitu ya. Jadi ada orang mendengar firman, tetapi dia tidak menghargai firman itu. Keras, gitu ya. Hatinya itu keras. Firman tidak bisa meresap, gitu ya. Dengar
dengar tetapi tidak bisa masuk firman itu. Tidak dihargai gitu ya. Karena tanahnya ini keras. Ya, lah firman tidak bisa merasuk ke dalam hatinya. Ya, diambillah oleh iblis. Karena iblis itu kerjaannya memang mencegah supaya firman tidak masuk di dalam hati orang yang keras ini. Tetapi ada firman itu yang masuk di dalam tanah, tetapi tanahnya itu ya tipis gitu ya. Tumbuh sebentar tapi tidak berakar. Lah ini yang berbahaya. Banyak orang-orang itu sudah dengar firman tapi tidak berakar dalam-dalam gitu loh ya. Jadi tidak sampai masuk ke dalam, cuma di permukaan saja menjadi orang Kristen yang orang Kristen permukaan saja. Ya, sorak-sorak puji Tuhan, bahasanya memang ya rohani, tetapi tidak berakar dalam begitu ya. Pemahamannya akan firman tidak dalam, bahkan tidak berakar di dalam kasih gitu ya. Ya Kristen percaya Yesus tetapi tidak berakar di dalam kasih. Ya, orangnya memang kasih tetapi buatannya tidak mengasihi. Mungkin bisa menyampaikan firman bahkan ya. Tetapi kisahnya dalam hidup itu tidak begitu. Bahkan mungkin juga sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia tidak berakar di dalam kasih. Akarnya itu kan kasih, gitu ya. Jadi itu artinya lahiriah lah. Dan di dalam Injil Matius itu memang yang penting itu berakarnya ini. Yang ketiga, ada yang sudah tumbuh, ya tumbuh bagus, tetapi kena yang namanya semak-semak berduri. Itu apa? Ya dia sudah tumbuh dalam bagus, tetapi ada kekhawatiran dunia. Ya, kekhawatiran akan saya makan apa besok. Waduh, stres saya. Saya tidak dapat pekerjaan hilang. Stres saya. Aduh, tabungan sudah tidak cukup. Tidak ada penghasilan. Ya, siapa yang tidak takut? Ya, toh? Takut, khawatir. Pasti itu. Ya, terus ini dikatakan ada tipu daya dari Mamon ini ya. Ya, tipu daya dari Mamon. Nah, itu uangnya enggak apa-apa. Ya, tetapi di balik uang itu ada penguasa yang namanya Mamon lah. Mamon itu roh. Roh yang bekerja di dalam uang itu, di dalam harta milik. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus dicobai, itu kan dikatakan itu semua ini akan kuberikan kepadamu. Ya, kalau engkau menyembah aku. Ya, itu Mamon. Nah, kita harus waspada. Itu orang kalau tidak waspada dia cari terus, kurang terus gitu ya. Nah, terus lalu ya itu yang terjadi. Lalu tidak bisa bertumbuh dengan baik dan tidak bisa seperti yang terakhir, yaitu menghasilkan buah yang berlipat ganda. Nah, itu kalau tanahnya bagus. Ya, tanahnya ini dipupuk, tanahnya itu mengalami dibajak, tanahnya itu dibongkar, tanahnya itu dibuang batu-batu yang keras itu dibuang, diolah dulu. Nah, ini tanah yang bagus yang bisa menghasilkan berlipat ganda. Nah, itu orang yang menghasilkan buah, ya, yang menarik di sini adalah dipakai kata buah, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 7 itu dikatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya, juga di dalam pasal 13 itu dari buahnya, bukan dari dia percaya Yesusnya, yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Siapa yang disebut Yesus Tuhan? Aku menyebut Yesus Tuhan. Itu bukan orang yang tidak terima Yesus. Itu orang yang terima Yesus. Menyebut Yesus Tuhan, Tuhan. Melakukan mujizat. Ya, mengusir setan dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Tetapi tidak dikenal Yesus. Dia kenal Yesus. Tapi Yesus tidak kenal dia.
Ya, nah ini tergantung dari apa? Dari buahnya. Buah roh ini penting. Apa buah roh itu? Kasih, kesabaran, belas kasihan, damai sejahtera. Ya, kalau kita baca di situ itu menarik sebetulnya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berbicara, aku itu tidak menghendaki persembahan, tetapi aku menghendaki belas kasihan. Ya, ya. Ya, itulah buah. Buah itu penting. Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Nah, ini pada akhir zaman memang ya tidak gampang melihat itu. Tetapi di sini ada patokan dari buahnya itu. Buahnya lebat enggak? Buah rohnya bagaimana? Gitu ya. Karena Injil Matius itu Injil yang menunjukkan kepada perbuatan, kelakuan, gitu ya. Dikatakan di situ dalam Khotbah di Bukit, ya, dikatakan barang siapa mendengar firmanku, mendengar taburan firmanku dan melakukannya, dia adalah seperti rumah yang dibangun di atas batu, kokoh sekali. Kalau dia memang melakukan. Ya, ini perbuatan itu penting, bukan NATO, bukan no action talk only. Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan talk only, tetapi no action. Pada Matius 28 bagian akhir juga dikatakan, muridkanlah setiap suku bangsa dengan pergi keluar, dengan dibaptiskan, dan dengan mengajarkan untuk melakukan. Nah, teaching how to do, itulah tugas kita semua untuk di akhir zaman ini membuktikan bahwa ini adalah orang Kristen luar dan dalam. Itu pentingnya. Iya, iya Pak. Ya, karena sekarang ini banyak orang, wah sudah tidak penting lah, perbuatan tidak penting. Siapa bilang? Ya. Nah itu hati-hati kita, maka kita harus betul-betul membaca firman ini berakar betul. Yang ngerti setiap kata di situ. Iya. Nah tadi menarik nih Pak Yakub tadi singgung beberapa kali tentang berakar ya Pak ya. Rooted ya atau berakar, menumbuhkan akar nih. Nah seringkali banyak orang Kristen itu kita mungkin ya banyak sekali orang-orang tuh hanya ingin yang kelihatan di luar, kelihatan yang bisa dilihat oleh mata. Tapi akar ini kan nggak kelihatan toh Pak. Itu kan di dalam toh. Di dalam nggak kelihatan. Nggak banyak orang tertarik untuk itu. Nah kira-kira bagaimana kita ini bisa menumbuhkan akar Pak? Supaya akarnya ini jadi kuat. Akar ini bicara apa dan bagaimana kita bisa menumbuhkan akar itu? Ya, akar itu ya kan bermula dari firman ya. Dari firman itu lalu masuk di dalam hati kita, lalu kita taatilah firman itu, ya. Lalu dari ketaatan itulah kita semakin hari semakin berakar, ya, semakin dalam. Kita banyak belajar, kita harus rendah hati, ya. Kita tidak hanya superficial, banyak kita itu belajar rendah hati, senantiasa mendengar dan taat melakukan firman. Itu nanti kita akan berakar dalam-dalam. Ya, kita harus banyak belajar dan kuncinya itu adalah pada kerendahan hatian. Ya, kita itu kalau kita rendah hati, ya, walaupun kita itu sudah tahu, tetapi kita tetap rendah hati dan kita mau melakukan, ya, dan mempraktekkan, maka kita nanti diajar Tuhan. Karena Tuhan itu mengajar orang ketika kita melakukannya. Ya, belajar kekristenan ini bukan hanya menghafal firman, bukan hanya tahu firman, tetapi mengalami. Nah itu ya, pengalaman itu penting. Bagaimana kita mengasihi orang, kita mempraktekkan kasih kita kepada orang, kita mengasihi musuh kita mengampuni mereka. Dalam khotbah di bukit itu kan dikatakan toh, bahwa Tuhan itu menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, begitu. Nah, hendaklah kita menjadi sempurna. Ya, nah, bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Ya, kita mempraktekkan firman yang sudah kita dengar itu.
Nah, kuncinya memang ya pada hati kita. Hati kita ini mau dilunakkan enggak? Kita mau enggak mengalami perubahan tiap hari? Ketika kita mendengar firman, mau enggak kita berubah? Ya, kadang-kadang Tuhan itu memberi kepada kita suatu pencobaan, ya, sesuatu persoalan. Nah, pada waktu itu kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa, kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan semacam ini? Nanti Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Di situ nanti kita akan mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan, membaca Alkitab, mendengar suara Tuhan tiap-tiap hari. Saya walaupun sudah jadi dosen sekolah teologi, saya tiap hari ya baca firman. Baca firman. Baca firman sebagai apa? Sebagai mendengar suara Tuhan. Ya, beda. Membacanya tidak cuma satu ayat, tetapi membaca minimal itu satu pasal, minimal. Saya baca pelan-pelan. Lalu tanya Roh Kudus, Tuhan di mana remanya? Di mana kuasanya? Nanti di situ pasti ada satu ayat yang mengandung kuasa. Yang mengandung kuasa. Kadang-kadang 2 ayat, kadang 3 ayat. Nah, dari situ lalu saya tahu itu Tuhan lagi bicara sama saya. Ya. Kadang-kadang kalau saya belum menemukan, saya bisa membaca sampai 3 pasal. Saya baca sampai nemu. Ya, barusan ini saya baca juga itu ya dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nemukan. Nah, lalu saya praktekkan. Saya praktekkan, oh iya ya, kok salah gini ya. Oh, gini suara Tuhan. Wah, dari situ lama-lama firman benih itu berakar dalam. Tetapi hati kita ini jangan keras. Mau berubah. Nah, itu nanti pelan-pelan mengalami perubahan karakter kita. Oleh firman. Oleh benihnya dari Tuhan Yesus. Dan itu sangat penting ya Alkitab ini. Ini luar biasa ini. Mengubah saya. Oke. Ya. Menarik ini. Pak Yakub kan sangat karismatik ini kalau begini nih. Iya. Gitu ya. Nah, Pak, ini menarik ini. Dalam tradisi kita ya. Dalam tradisi kita Pentakosta karismatik ini ya. Seringkali membenturkan antara pengetahuan dan pengalaman. Artinya yang dikejar tuh hanya pengalaman dan seringkali menafikan yang namanya biblical knowledge atau pengetahuan. Nah, yang menarik adalah sekalipun Pak Yakub adalah orang yang mengalami Roh Kudus, ya kan diubahkan dan mengalami banyak pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus. Tapi Pak Yakub juga adalah orang yang penuh dengan knowledge begitu ya, atas izin Tuhan. Tadi Pak Yakub cerita bisa S2 dan bahkan S3 di Inggris, segala ada kesempatan untuk menimba ilmu tentang kebenaran. Nah, ini bagaimana, apa yang Pak Yakub bisa sampaikan kepada kita semuanya nih? Bagaimana kita bisa memandang antara hubungan atau relasi antara pengetahuan Alkitab, biblical knowledge and biblical experience, supaya kita sebagai orang Kristen ini jadi seimbang begitu Pak. Ya, nggak seberat berat satu sisi begitu ya, kan selalu begitu beratnya begitu ya. Bagaimana Pak? Hubungan antara pengetahuan dan pengalaman ini. Iya, banyak memang di dalam tradisi Pentakosta ya dan karismatik ini kita itu apa ya, merendahkan pentingnya pengetahuan. Ya, ini tidak betul itu dan berbahaya. Saya ini sedang menyiapkan satu kuliah saya tentang sejarah Pentakosta, sejarah karismatik. Nah, saya membaca di situ bagaimana gerakan Roh Kudus ini ya melahirkan sekte-sekte dan bidat-bidat itu ya. Banyak sekali. Sekte dan bidat itu sepanjang sejarah ternyata banyak sekali. Ya, betul, di WA saya itu ternyata ajaran sesatnya ya banyak sekali. Yang bilang Tuhan Yesus sudah datang kembali. Kalau tidak menyambut Tuhan Yesus, kamu tidak masuk surga. Wong Tuhan Yesus sudah datang kembali. Saya tidak usah nyebut itu alirannya ya. Di WA saya ada itu di grup-grup itu. Saya kan senang aja ya ikut grup-grup itu ya. Ya saya tidak pernah delete itu ya. Kalau saya di-delete sih pernah gitu ya. Saya tidak pernah.
Nah, itu yang saya sebut bahayanya jika orang mengalami Roh Kudus, mengklaim Roh Kudus ternyata itu tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Istilahnya kalau di Inggris itu tidak sesuai dengan biblical studies. Nah, biblical studies itu knowledge gitu ya. Saya itu ya pertama kali dulu saya masuk di gerakan karismatik karena saya kan pindah ke Surabaya ini kan saya membantu mendirikan sekolah teologi yang dasarnya Roh Kudus yang karismatik. Saya ya belajar terus. Kayak apa sih Roh Kudus? Kayak apa sih? Saya sering mendengar itu. Gak perlu pengetahuan. Gak perlu. Tak pikir. Enggak, ya bener enggak. Nah sekarang setelah saya dari 2011 sampai sudah 2020, 9 tahun, saya berani mengatakan. Kalau bilang pengetahuan tidak perlu bagi orang karismatik, itu salah. Itu adalah penyesatan. Hati. Benih penyesatan. Ya. Penting knowledge itu. Kalau kita kembali ke belakang, gerakan karismatik itu mulai dari John Wesley. Ya, itu perlu pengetahuan juga, gitu ya. Perlu pengalaman juga, perlu tradisi. Pengalaman memang perlu. Ada memang aliran Protestan tradisional, di mana dulu saya jadi pendeta, asal mulanya kan pendeta Protestan tradisional saya itu. Sampai mengajar selama 24 tahun, saya di sekolah teologi Protestan tradisional itu ya. Sampai kemudian saya diberhentikan di situ, itu oleh karena saya mengajar di situ, kemudian kenal Roh Kudus ini. Nah, di situ knowledge saja. Knowledge saja. Kemudian hanya filsafat saja. Filsafat memang penting, tetapi hanya pengetahuan saja. Cara menafsir Alkitabnya hanya pakai pengetahuan saja. Ya, lalu pakai pengetahuan sastra, tetapi tidak memakai yang namanya Roh Kudus. Ya, tidak pakai pengalaman dengan Roh Kudus. Nah, Pentakosta ini dan karismatik kuatnya di pengalaman gitu loh ya. Kita melihat filsafat Barat itu memang dikatakan di situ ada filsuf yang mengatakan bahwa penting itu pengalaman. Pengalaman penting karena supaya tidak hanya pengetahuan saja. Jadi pengetahuan dan pengalaman ini penting. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang baik, ya hancurlah. Banyak contohnya misalnya banyak gereja karismatik, pemimpinnya berjatuhan. Setelah gerejanya besar, pemimpinnya berjatuhan, kepemimpinannya amburadul, jatuh dalam dosa, keuangan, kekuasaan. Nah ini yang bahaya, yang saya sebut dengan kekeliruan eklesiologi. Eklesia gereja, logi ilmu gerejanya yang tidak memadai. Menurut pengamatan saya, banyak gereja karismatik jatuh oleh karena meremehkan logi ilmu pengetahuan tentang gereja. Kuat pneumatologi, yaitu logi ilmu tentang roh, tetapi lemah dalam eklesiologi, ilmu tentang gereja, bagaimana politik dan sebagainya, uang dan sebagainya, kekuatan uang, kekuatan kekuasaan, kekuatan seks. Lah ini tidak dilihat ini loh dimensi-dimensi pengetahuan ini. Nah, ini saya kira kita harus seimbang ya. Kita kembali kepada John Wesley aja. Yang di abad 19 itu dia memakai pengetahuan, dia memakai pengalaman ya, memakai Alkitab, dia memakai tradisi juga. Ya harus seimbang itu. Nah, saya kira sudah saatnya kita sebagai gerakan karismatik atau Pentakosta memperkuat ilmu kita tentang Alkitab. Ya, ini patokannya supaya kita tidak sesat. Gitu. Iya. Wow, luar biasa nih Pak. Memang betul apa yang Pak Yakub katakan ini ya. Kita perlu keseimbangan Pak ya di dalam gerakan Pentakosta karismatik ya, dalam gereja-gereja Pentakosta karismatik. Nah,
untuk mencapai keseimbangan itu, Pak Yakub. Untuk Ya. mencapai keseimbangan itu, kira-kira apa yang harus kita benahi, Pak? Apa yang harus kita benahi? Berkaca dari apa namanya perumpamaan yang tadi kita bahas ya, tentang cerita soal penabur dan ada lalang di antara gandum. Tadi dikatakan bahwa nggak dicabut semuanya. Jangan. Nanti yang gandum ikut dicabut. Seolah-olah dibiarkan. Ya biarkan aja tumbuh. Nah, nanti akan ketahuan yang lalang mana, yang gandum mana. Nah, di situ nanti baru dicabut kalau sudah ketahuan. Nah, ini bagaimana hubungan antara cerita ini, parables ini dengan tentang apa yang harus kita siapkan sebagai gereja untuk kita jadi gereja yang seimbang, jadi gereja yang kuat dan seimbang ini, Pak, antara pengalaman, pengetahuan, pengenalan kita akan Allah. Iya, kita nomor satu memang kita juga harus betul-betul belajar Alkitab ya, belajar Alkitab yang betul, karena ini macam-macam. Alkitabnya satu, cara nafsirnya beda-beda. Itu tergantung dari metodenya kan. Ya, kita harus mengetahui juga cara menafsirkannya. Ya, itu ada banyak macam. Semuanya pakai Alkitab gitu loh ya. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul belajar Alkitab yang betul, itu cara bacanya gimana. Saya belajar sampai S3 itu juga belajar tentang cara membaca Alkitabnya gitu ya. Dan itu di belakangnya memang ada falsafahnya itu ya, metode ini itu ada cara-caranya untuk menafsirkan. Itu harus memang memenuhi kriteria-kriteria keilmiahan ya di dalam kita menafsirkan Alkitab ini. Jadi Alkitab bukan hanya dicomot begitu saja secara subjektif kita artikan. Dari mana itu? Saya seringkali melihat itu firman disampaikan itu tidak dibaca Alkitabnya, tidak dari Alkitab. Saya tahu itu buku dari motivator itu ya. Terus ditirukan lagi. Apapun ayatnya, khotbahnya ya sebaik itu aja gitu ya. Karena itu ditiru dari orang lain, tidak betul-betul menggali dari sini. Bahasa aslinya, caranya, metodenya. Tadi saya sebut metode narasi ya. Saya itu belajar metode narasi itu sudah sejak saya pulang dari Amerika itu tahun 1986 itu. Wah, lama mahasiswa sekali saya ya. Belajar tahun 86, mahasiswa saya belajar metode narasi. Saya baru mempelajari metode historis kritis dari Amerika itu. Mahasiswa saya sudah metode narasi. Nah, saya sudah ketinggalan langkah. Waktu itu yang mengajar di Jogja itu dosen dari negeri Belanda. Sudah mengajarkan metode narasi. Dia seorang S3. Saya baru S2. Lalu bagaimana? Ya sudah, saya harus rendah hati. Tanya mahasiswa, kamu pakai buku apa gitu ya? Lalu di situ saya minta fotokopi, yuk terjemahkan bareng-bareng. Saya kemudian tugas terjemahan bareng. Lalu cobalah ditafsirkan. Dari situ saya kemudian saya menafsirkan lah dengan narasi. Saya tulis artikel di jurnal ilmiah yang pada waktu saya pimpin, metodologi menafsirkan secara naratif gitu ya. Setelah itu saya sebarkan bagaimana ini dipakai oleh jemaat biasa. Ya, orang biasa tidak punya pengetahuan teologi, pakai metode cerita, dia bisa menafsirkan dengan betul. Nah, itu saya masih ingat waktu itu saya praktekkan di rumah sakit di Jogja itu ya. Itu dipraktekkan. Jemaat-jemaat biasa itu memakai metode cerita. Ya, lalu setelah saya mengajar 86 sampai 93, yaitu berapa itu ya? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Sudah saatnya saya belajar metode narasi ini yang ilmiah betul. Saya cari kembali ke Amerika, apa saya ke Inggris, akhirnya saya ke Inggris karena di sanalah metode narasi. Ada ahlinya. Di sana saya belajar, bukan hanya di departemen saya, Biblical Studies, tetapi juga di departemen lain, yaitu Department of English Literature. Di situ ada seorang ahli membedah metode sastra, salah satunya narasi. Ahli dari Rusia, dari Gereja Ortodoks Rusia.
Dan disitulah saya membeli buku-bukunya yang baru diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris. Dan di situ saya belajar akhirnya nemu Roh Kudus. Ya, ini jadi ini wah uangnya banyak. Saya enggak tahu itu mungkin ya sudah uang sewa rumah saya katut, mobil saya katut. Wah, saya belajar Alkitab ini gak murah, mahal ini ya. Saya bisa ngomong ini ada dasar ilmiahnya gitu ya. Nah, itu saya kira gereja memang harus belajar Alkitab yang betul. Dari semua metodologi itu nanti dilakukan penilaian. Saya dapat PhD, Doctor of Philosophy, karena saya menggali filsafatnya apa yang sesat dalam cara membaca Alkitab A, B, C, D. Ya, nah saya sampai dikeluarkan dari tempat saya berkarier selama 24 tahun itu, ya berat memang, ya penghasilan saya menjadi 0%, mobil juga diambil, semua 0%, tetapi tidak apa-apa, ya itu harga yang harus dibayar, ya itu justru karena saya belajar dari Alkitab ini, dan saya memang mengalami juga gitu ya. Waktu saya diadili tentang Roh Kudus, saya didesak tentang Roh Kudus. Berapa tahun itu? Tahun 2000 sampai 2009. 9 tahun saya. Ya, 9 tahun saya bertahan. Ya, tetapi akhirnya ya saya harus dikeluarkan. Ya enggak apa-apa, memang sudah saatnya ya. Nah, itu gereja saya kira harus sudah saatnya. Gereja karismatik, ya sudah saatnya dia mempelajari secara ilmiah dan dia mempertanggungjawabkan secara akademis juga di dunia luar. Kita mengabaikan pendidikan teologi, ya. Makanya saya ke Surabaya membantu mendirikan sekolah teologi yang dasarnya Roh Kudus. Ya, sebetulnya di Jogja saya juga sudah mulai merintis itu. Saya dikasih satu rumah yang saya sudah rubah jadi kampus itu juga oleh karena itu. Karena saya melihat pentingnya gereja Pentakosta atau karismatik ini punya pendidikan teologi yang kuat. Jangan kita lalu sudah Pentakosta belajarnya bukan Pentakosta, ya, yang anti bahasa roh misalnya. Ya, lalu kita belajar lagi masuk yang liberal, ya. Tidak hanya Yesus yang selamat, lain juga bisa. Masuk Yesus toh, zaman kayak gini kok Yesus toh gitu ya. Hati-hati, itu ya Kristen juga itu loh. Kristen juga makanya itu disebut gak dicabut. Sekarang itu podo-podo Kristen nih. Ya. Nah, kayak apa gitu ya toh? Itu maksud saya Kristen tadi, Pak. Nah, ya. Kan begitu kan? Ini gereja harus, menurut saya harus segera melakukan. Jangan dia nanti tola-tole. Sudah Pentakosta, sekolahnya bukan Pentakosta. Karena sekolah Pentakostanya tidak kuat secara akademis. Nah, ini repot kita jadinya. Ya, kebanyakan begitu, Pak ya. Kebanyakan masih seperti itu. Iya, saya makanya beberapa waktu ini kan saya diundang oleh Asosiasi Sarjana Pentakosta dan Karismatik. Itu kan saya diminta bicara begitu. Saya bilang itu penting. Dan kami sekarang sudah mulai itu membuat tulisan-tulisan, kajian-kajian, bahkan juga rencananya nanti akan ada juga pembicaraan tampilan gitu ya, di mana kami ini dari Pentakosta ini berbicara dalam bahasa ilmiah begitu ya. Itu sudah saatnya menurut saya. Jangan nanti baca bicara Yesus, tapi sudah sampai bahasa roh, waduh, nanti dulu gitu ya. Kami ya punya Roh Kudus gitu ya. Saya dalam gereja gereja Protestan yang tradisional, kami ya punya Roh Kudus gitu ya. Katanya waktu saya doakan orang, katanya Roh Kudus saya tidak sama dengan Roh Kudus mereka. Ya tidak apa-apa, saya bilang begitu. Tidak sama, tidak apa-apa. Ya, itu kan lapang gandum, toh. Kan belum dicabut. Siapa yang tahu? Ya, toh? Saya yang tidak berhak menghakimi.
Ya toh nanti kecabut, siapa tahu nanti Ya, kebedol sisa. Ya ya. sudah, biar aja lah. Tapi ya saya sebagai pengajar, tanggung jawabnya besar. Kalau saya cuma pendeta jemaat tertentu ya tanggung jawab saya sebesar jemaat itu. Tetapi saya pengajar eh, waktu itu sekolah teologi, fakultas teologi dari 11 sinode. Hmm, Tidak boleh main-main. Ya tanggung jawab saya besar itu. Dan hmm, begitu saya selidiki, saya mengalami Roh Kudus, dan itu bisa diamati, bisa diteliti secara hmm. empiris, bisa diteliti. Saya tidak undur, ya. Nah, sekarang saatnya saya melahirkan karya-karya ilmiah gitu ya. Saya kira itu sangat penting, Hmm, ya. hmm, hmm. Tapi ya saya tetap harus rendah hati ya. Jangan karena sudah PhD lalu tidak mau belajar, tidak boleh juga. Ya, makanya Ya, saya belajar terus. Di Jogja maupun di Surabaya saya belajar. Pernah saya ikut retret itu dulu. Pak Yakob ini pura-pura. Lu gak pura-pura, saya bilang gitu. Aku ini wis suwe ini. Gak ngalami Roh Kudus lagi. Saya ikut retret. Di Jama Tuhan lagi saya. Di Mawar Sharon gitu. Maju altar call. Saya merasa saya perlu maju. Di Jama Tuhan. Di altar call. Ya, jadi kita ya harus rendah hati. Selain otak, hati ini loh. ya, ya, Tanah ini loh. Tanah ya. ini harus rendah hati. Ya, kita harus maju gitu ya. Nah, di situ nanti kita ngalami. Kita Wow. bisa membedakan. Akhirnya kita bisa membedakan karunia yang banyak, ada 9 karunia dalam 1 Korintus itu, 12 itu, Hmm, yang paling sekarang ini membedakan roh. Gimana hmm. membedakan roh? Kalau kita tidak ngalami sendiri. Nah, Ya, gitu. ya, ya. Saya itu pernah mengalami itu banyak. Pada awal saya belajar karismatik di Inggris itu. Wah, saya didatangi orang. Wah, sudah pengalaman Roh Kudus. Hamba Tuhan, jabatannya tinggi. Wih, ternyata membuat saya bingung itu. Ngutuk orang. Ngutuk orang. Macam-macam. Orangnya sampai ketakutan. Terus, waduh, murid-murid saya diambil semua. Ya enggak apa-apa gitu ya, saya dimuara-marahi. Terus saya tahu dari buahnya. Apakah dari buahnya itu adalah sesuai dengan Injil Matius. Kelemah lembutan, ya tak belas kasihan, Hmm. sabar, ya haus akan kebenaran, ya suci hatinya. Nah ini kan karakter ya, hati. Ya, ya, ya. Itu akhirnya bedakan itu, membedakan itu roh apa, gitu ya. Mosok Roh Kudus jejak pintu dijejak gitu ya. Katanya ini Roh Kudus loh gimana gitu. Iya, iya. Tapi kita tidak berhak mencabut lah. Cuma Ya, kita harus bisa membedakan. Kalau pakai Injil Matius 7 dikatakan dari buahnya lah. Kalau dari Matius 13 tadi dikatakan maka berbuah sekian kali lipat. Nah, buah lagi. ya, Ya, ada buah roh, ada karunia. Karunia ini menyembuhkan, mengusir setan. Itu tools. ya, Ya, itu alat penting. Itu alat kita dalam melayani. Tetapi buah itu jangan dilupakan. Ya, dalam Galatia itu dikatakan penting itu buah, gitu ya. hmm, hmm. Nah, ini memang tidak mudah memang. Ini Ya, membedakan lalang di antara gandum ini tidak mudah, betul, Pak. ya. Nah, di masa-masa pandemi ini saya bisa membedakan ya siapa yang lalang kata gandum itu ya bisa lah, tapi tidak usah nyebut orangnya, tapi saya bisa lihat itu. Wah, ini sungguh-sungguh mempraktekkan ini ya, seperti Matius 25 kan, Ya, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku tidak punya pakaian engkau memberi aku pakaian, ya apa yang kau perbuat
untuk saudara-saudaramu yang paling hina ini, yang dalam kesusahan engkau berbuat untuk aku. Lu kapan itu Tuhan? Kita gak tahu. Ya ternyata itu untuk Tuhan Yesus. Ya. Gitu ya. Nah ini dalam masa pandemi ini kita perlu nyari Tuhan Yesusnya siapa ya, yang kita bisa bantu gitu ya. Ini ada banyak ini ya. Dan kalau kita lihat itu apa pada zaman Kisah Para Rasul, waktu Roh Kudus turun, ya yang jarang diperhatikan itu ternyata ada kesulitan keuangan itu ya. Ya. Sampai dalam pasal 4 itu ya, orang harus menjual rumahnya, dibagi-bagikan. Barnabas itu seorang keturunan Lewi, Ya. harusnya dipakai Allah, tetapi dia menjual ladangnya. Ya ladangnya itu miliknya dia untuk bertani. Karena apa? Karena dia di dalam sistem agama Yahudi pada waktu itu dia lihat ada sahabat-sahabatnya yang kekurangan. Ibarat pendeta punya tanah, ya Israel itu Lewi punya tanah, dia jual karena yang lain tidak mau. Ya, yang lain seperti Ananias dan Safira itu niru-niru tetapi mencuri prosentase. Nah, ini kalau kita lihat ini dimensi materi penting di dalam gereja karismatik juga gitu. Ya, menarik ini Pak. Kan begitu kan? Ya saya lihat begitu. Mosok sampai ada pendeta jual rumah membagi-bagikan. Itu Barnabas itu ya. Barnabas itu orang yang baik. Ya pendeta tapi jual tanahnya untuk dibagi-bagikan. Nah ini saya kira yang luput. Ya kalau kita memperhatikan ini kita harus melihat betul itu bagaimana kita juga di dalam tindakan sehari-hari kelihatan gitu ya. Nah itu saya kira penting. Wah ini menarik nih Pak ya, ada dimensi-dimensi eklesiologi ya, keuangan, ada dimensi. Power, politik dan macam-macam hal tentang itu. Mungkin nanti ke depan Pak kita bisa bahas lagi ya. Bisa. Ini nggak kerasa ini sudah hampir 1 jam loh Pak pembicaraan kita. Nggak kerasa ya. Rasanya belum ya, masih barusan menit rasanya ya. Ini rasanya baru intro ini. Baru intro ini. Oke nanti kita bisa waktu ke depan lagi. Nah kalau saya boleh kan Pak Yakub malam hari ini tadi Pak Yakub sampaikan intinya adalah bahwa di akhir zaman ini ilalang dan gandum itu akan tumbuh bersama-sama dan nanti akan ketahuan siapa ilalang, siapa gandum nanti. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dan mencabut sana sini. Nanti biar Tuhan Tuhan yang ampun yang akan menghakimi ya, gitu Pak ya. Dan yang harus kita lakukan kita tidak boleh menafikan yang namanya biblical knowledge. Kita tidak boleh menafikan pengetahuan Alkitab dan kita harus menjaganya dalam keseimbangan dengan pengalaman-pengalaman yang Alkitabiah tentunya. Karena saya percaya juga Pak ada pengalaman-pengalaman yang subjektif dan tidak Alkitabiah Pak ya. Betul. Nah itu hal-hal yang inti yang saya tangkap dari pembicaraan kita malam hari ini. Pak Yakub sebelum kita selesai ada closing statement dari Pak Yakub. Ya, saya senang bahwa kita bisa memulai ini karena ini penting bagi kita ya dengan baru starter ini. Tetapi saya berharap bahwa semua rekan-rekan saya banyak belajar dari firman ya. Selain juga kita selain kita mempraktekkan, kita belajar dari firman juga. Lalu yang kedua kita mempraktekannya. Dan kalaupun ada kesulitan nggak apa-apa. Kesulitan ekonomi, ada dalam masa pandemi ini nggak apa-apa. Kita bertelut di hadapan Tuhan. Ya, berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita pakai iman kita. Kita tanya Tuhan, ini apa Tuhan? Berfirmanlah kepada saya. Nanti pasti Tuhan bicara. Kasih tanda pada saya.
Ya, itu pasti Tuhan bicara kok. Nah, nanti dengan iman kita akan melihat, tahu-tahu ada orang kasih tanda A, B, C, D, E. Saya berkali-kali begitu. Tuhan berbicara, jangan ragu-ragu. Ketika kita bertanya Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tapi jangan lupa baca firman. Ya, baca firman. Waktu menerapkan firman ini, kita tanya Tuhan. Dari sini pasti ada kekuatan. Ya, entah bagaimana tidak bisa diterangkan, ada kekuatan di situ. Ketika kita sudah merenungkan firman, ada kekuatan baru. Nah, kemudian ketika kita berdoa di dalam iman, kita tanya Tuhan gimana jawabnya. Loh, kita bisa jawab. Oh, ini ya. Kadang-kadang ya kita keliru, tapi tidak apa-apa. Ya, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Yes. Seperti saya juga sedang menyiapkan sekarang, selain sejarah Pentakosta juga tentang metode penelitian teologi. Ya, saya juga menyiapkan itu. Bagaimana metode penelitian teologi ini dikaitkan dengan pengalaman karismatik. Nah, ini penting. Termasuk adalah melihat tanda. Ya, melihat tanda-tanda, tanya Tuhan. Sekarang kan banyak orang, oh ini mendengar dari suara Tuhan. Tetapi apa itu buktinya? Apa jawabannya Tuhan atas doa kita? Nah, itu kita belajar lagi. Saya kira, belajar firman, doa terus, ya, tanya Tuhan dengan iman yang muncul dari firman ini. Tanya Tuhan, lihat tandanya. Pasti ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di dalam sejarah. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa, Pak. Tambah terbakar untuk semakin banyak belajar lagi nih. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Yakub bisa berdoa buat kita semuanya malam hari ini, Pak, sebelum kita akhiri sesi kita malam hari ini. Silakan, Pak Yakub. Ya. Mari kita berdoa. Nama sikirara lapa sikinama sikira bapa bapa nama sikilara bapa bapa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Sang Putra Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur untuk permulaan kami untuk masuk di dalam pendalaman firman Tuhan yang sungguh memperkuat kami dan memberikan kepada kami hati yang berkobar-kobar untuk semakin tumbuh di akhir zaman. Kami berdoa supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kami, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, menjadi benih yang sungguh berharga yang masuk di dalam hati kami. Bagi kami yang berada di dalam kemalasan, biarlah Tuhan singkirkan kemalasan kami. Bagi kami yang menyia-nyiakan firman, biarlah Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami yang khawatir akan masa hidup kami, atas penghasilan kami. Kami percayakan kepada Tuhan, seperti Tuhan sendiri berfirman, bahwa ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan, tabungan kami yang tidak banyak, yang semakin menipis, bagi kami yang kekurangan penghasilan, tidak menemukan kerjaan, beri kepada kami jalan keluar Tuhan. Kirimkan pertolongan-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan pada kami supaya kami tidak runtuh iman. Bagi Tuhan, kami yang sudah memiliki berkat yang berkelimpahan, kiranya Tuhan berikan kemurahan dan belas kasihan untuk membantu yang berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah mengajar kami juga untuk menjadi tanah yang baik, yang mau diproses. Biarlah Tuhan terus memproses kami, singkirkanlah hal-hal yang masih keras di dalam hati kami, batu-batu yang menolak firman Allah, hal-hal yang masih ada di dalam hati kami. Kiranya Tuhan singkirkan Tuhan, segala kesombongan, segala hal yang menghalangi kami untuk firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menyingkirkan pada kami pengaruh-pengaruh dari roh mamon, roh jahat kami usir, roh mamon kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami
Usir semua roh-roh yang mengganggu dan menyebabkan sakit penyakit yang menyebabkan kami menyepelekan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. 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 Pak Yakub, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Senang sekali bisa hari ini bahas firman Tuhan. Nanti kapan-kapan lagi ya Pak ya. Ya, haleluya. Oke, Pak, sehat selalu. Buat Hilda, selalu. Tuhan berkati Pak Yakub, sampai ketemu. Tuhan berkati. Ketemu.